Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pagi hari di awal Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, mengawali puasa Ramadan dengan sangat baik, penuh roja, penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keunggulan ajaran agama kita itu adalah senantiasa memberikan ilustrasi, gambaran yang kita pada hakikatnya butuhkan. Termasuk masuk di bulan suci Ramadan itu tidak hanya otomatis menjalankan ibadah puasa di dalamnya, tapi kita dianjurkan untuk punya ilmu, punya visi untuk memprioritaskan ibadah-ibadah utama di dalamnya, yang bukan hanya yang wajib yakni puasanya itu. Banyak amalan-amalan sunnah hukumnya, tapi sangat memuliakan. Islam lebih awal mendeskripsikan ke kita, menggambarkan ke kita tentang hal itu. Saya awali dengan salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabrani, bahwa inna ummati, sesungguhnya umatku itu, lam yakhirru ma aqamu syahra ramadana, dia tidak akan merugi selama dia menegakkan nilai-nilai Ramadan. Para sahabat bertanya, adakah orang yang akan merugi dengan datangnya Ramadan itu? Ada. Kalau dia memasuki bulan Ramadan, dia tidak menyiapkan waktu sebelum Ramadan kemarin untuk mempelajarinya, amalan-amalan utama di dalamnya. Saya tutup hadisnya untuk kita masuk ke poin-poin. Nabi tutup hadis ini dengan fattaqu syahra ramadhan, jagai, antisipasi itu, karena sesungguhnya Ramadan itu tudha'afu fihi, hal-hal yang baik dilipat gandakan. Kalau kita di dunia ini, karena kemampuan kita terbatas, selalu mau balasannya terbaik, mau maksimal. Nah, momen Ramadan lah tempatnya seluruh kebaikan yang nilai hukum dasarnya itu sunnah, tapi pahalanya melebihi dari sunnah-sunnah di luar Ramadan. Sayangnya, ini sayangnya, inilah perlunya di sini kita ada kesiapan betul. Kalau kebaikan di dalamnya dilipat gandakan yang tidak sama di luar bulan Ramadan, sayangnya karena yang berbuat kesalahan juga sama besar balasannya. Kenapa? Logikanya jelas. Kalau kita dimotivasi berbuat baik, amalannya sebenarnya tidak terlalu begitu berat, tapi kita abaikan malah melanggar, ya wajar.
Logika kita menegaskan bahwa kalau kita melanggar hal yang tidak dianjurkan di bulan Ramadan itu, lalu kita abaikan, malah berbuat yang rendah, yang mubazir, yang malah mendatangkan dosa, ya wajar kalau juga dicatat oleh malaikat sebagai memang pendosa. Malah ada hadis Nabi begini, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya, pamata lalu meninggal di bulan Ramadan itu, dakhalan nar. Luar biasa ini. Nabi tegaskan di situ menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kejadian yang sudah lewat. Ini padahal belum. Andai kata ada orang masuk bulan Ramadan tidak diampuni. Pertanyaannya, kenapa tidak diampuni? Karena dia sendiri yang tidak peduli. Di berbagai mimbar, di berbagai media, diinformasikan betapa bulan Ramadan itu bulan bertaubat karena pahala dilipat gandakan di dalamnya. Lalu dia tidak mau bertaubat. Mata, andai kata orang itu meninggal di bulan Ramadan, na'udzubillah ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dakhalan nar. Nah, itulah pemirsa sekalian, karena pahala dilipat gandakan di dalamnya, maka amalan-amalan mana yang harus kita siapkan dan kita jadikan prioritas. Tentu maklum, banyak di antara kita dan ini sudah menjadi tidak hanya kita amalkan sebagai sunnah, tapi membudaya. Apa itu? Adalah sahur. Nabi SAW tegaskan, la yazalu ummati, umatku itu senantiasa fi khairin, dalam keadaan melakukan kebajikan, ma'ajjalu, kalau ia melakukan as-sahura, dia mentakhirkan sahur, wa ajilul fitra, mempercepat kalau dia berbuka puasa. Ini sahur jamaah sekalian, kita tidak boleh berkata bahwa kan itu untuk kekuatan, untuk semangat berpuasa, bukan hanya itu. Nabi SAW contohkan tidak pernah meninggalkan sahur ini, karena dia adalah sunnah yang memang tujuannya mengarah kepada kekuatan fisik menjalankan ibadah Ramadan itu. Nah, ini harus memang ada kesiapan di kita bahwa prioritas amalan kita di Ramadan, kita ketahui yang pertama, amalkan sahurnya. Karena itu, fa inna sahura barakah, itu membawa berkah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya jadikan muqaddimah tadi bahwa salah satu keunggulan ajaran Islam itu, syumulnya Islam itu adalah ibadah-ibadah yang harusnya kita fahami sebagai tidak makan pun, namanya puasa ini, ternyata dianjurkan untuk ajjalu fitrah wa akharus sahura. Kita disunnahkan, bayangkan nilai sunnah ini. Jadi bukan hanya karena kita hitung-hitungan jam, oh kita akan puasa sehari penuh. Bagusnya detik-detik terakhir di imsak itu baru mengakhiri makan. Sementara buka puasanya nanti harus cepat. Itu bukan hanya karena hitungan jam seperti itu. Karena menjaga kekuatan saja, bukan. Nabi jadikan ini sebagai sunnah utama. Dari hadis tadi, la yazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajjalul fitrah. Jadi pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, informasi agama seperti ini mendorong kita gembira, ya Allah.
perintahmu ibadah puasa yang wajib ini, utama di dalamnya melakukan sahur. Nah, dengan demikian bagus kalau kita jaga konsistensinya. Artinya, karena ini ibadah yang tidak kalah nilainya dari qiyamul lail. Karena sama-sama sunnah. Qiyamul lail itu sunnah hukumnya, qiyamul Ramadan. Akhiri sahur itu sebisa mungkin rutin. Caranya bagaimana sebenarnya? Luar biasa caranya kalau kita siapkan. Agak sulit orang sahur di akhir malam kalau begadang. Harus kita terbuka. Bulan Ramadan sebenarnya tempat merepres diri. Syariat ini sebenarnya ada maknanya. Makna kekiniannya adalah betapa cepatnya kita merasa larut malam. Cepat. Karena kita masih main game misalnya di Ramadan. Saya harus sampaikan pemirsa sekalian karena mendidik diri. Betul-betul tidak terasa waktu. Di banyaknya rumah tangga muslim, ini kadangkala, sudah jam 11 malam. Sudah ada jam 12 malam. Padahal persiapan sahur harus ada. Ramadan karena motivasi kita jadikan tema pagi ini sebagai prioritas. Maka upayakan, siapkan diri, kondisikan kerja kita, kondisikan istirahat kita untuk mudah bangun sahur. Salah satunya, selain jam weker kita siap, tapi yang paling penting mendukung kesehatannya adalah kalau kita siapkan waktu yang cukup istirahat. Kan begini, Islam itu kan menganjurkan bahwa naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa sekalipun, coba pahami teksnya. Tidurnya orang berpuasa dengan seluruh ibadah pendukung puasa itu menjadi ibadah. Tapi maksudnya di sini bukan dengan larut. Mohon maaf. Pendidikan kita dewasa ini tidak menuduh generasi muda. Orang tua muslim sekarang seringkali merasa komunikasi dengan anaknya di rumah. Kaget. Maksudnya kaget? Anak-anak asyik dengan gamenya. Begitu ditemani bicara hal-hal yang baik, kadang teriak. Kenapa? Karena begitu mengambil porsi. Nah, saya bawa ke konteks sahur pemirsa sekalian, Ramadan sebenarnya sebulan ini untuk kita banyak istirahat dari hal-hal yang kurang nuansa ibadahnya, termasuklah menyiapkan sahur kita ini segera. Kita lanjut pemirsa sekalian ke poin yang kedua tentang amalan prioritas. Masih hadis yang sama tadi. Bahwa begitu masuk waktu maghrib, jangan tunda. Ajjalus sahura, ajjalul fitra, segeralah berbuka. Minimal membatalkan puasa istilah kita. Jangan lama cerita, jangan lama tidak. Bahkan minimal itu 3 butir kurma, bukan sekedar air manis. Teh manis atau kopi manis, bukan sekedar itu. Nabi SAW tegaskan tadi, tapi di dalamnya berbuka puasa segera ini ada gandengannya. Yang disunnahkan oleh Nabi, yakni berbuka puasa dengan kurma. Nah, ini bukan sekedar makanan kita sebut. Nabi sebenarnya mengajarkan, mensunnahkan hal-hal yang manis. Tapi kita di Indonesia kan tidak sulit ini kurma. Makanya ya alhamdulillah kaum muslimin itu dimudahkan oleh Allah komunikasi dan transportasi yang bagus. Tidak sulit lagi kita mendapatkan ini. Kalau orang meniatkan bukan sekedar manis, mendahulukan ini karena sunnah. Jadi begini aplikasinya. Saya senang manis. Dengan kebiasaan manisnya di kampung kita. Dari kecil begitu. Bagusnya lah tidak saya samakan, saya tidak takwilkan. Saya ini contoh. Bahwa kan maknanya itu yang manis.
Iya, tapi Nabi contoh dalam ibadah kurmanya. Upayakan kurma dengan niat sunnah. Nanti kesulitan, stoknya kehabisan di kita, baru ditakwil bahwa yang penting yang manis, dahulukan. Saya tidak sedang mengkritik orang yang kebiasaan itu langsung makan nasi misalnya, tidak. Tidak dalam konteks itu. Tapi Nabi memberikan pengajaran. Nanti tugasnya teman-teman kesehatan dari dokter, apa sebenarnya manfaat dari berbuka puasa dengan air hangat, lalu dengan yang manis. Kalau Nabi mencontohkannya langsung kurma. Ilmu kesehatan akan lebih menambah keimanan kita bahwa betapa ajaran agama ini sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita kasih kesempatan teman-teman dari kedokteran mengulas ini, fikih kesehatan dalam puasa insya Allah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, saya bacakan penguatan hadis Nabi SAW, idza aftara ahadukum. Ini saya perkuat ini. Apabila kalian mau berbuka puasa, ya, falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Ini bukan politik bisnis, ini bukan. Sunnahnya yang saya angkat. Kalau ada pengusaha memakna ini bagus. Apabila kalian berbuka puasa, maka haruslah berbuka dengan tamar, kurma. Fa innahu barakah. Sesungguhnya itu berkah. Berkah pahala bagi kami yang awam dari si aspek kesehatan, tapi manisnya kurma. Banyak orang yang sudah teliti di dunia ini. Fa illam yajid tamaran, andai kata misalnya kita sebenarnya langganan tapi kesibukan, habis lagi, sudah 3 hari, habis. Palma'u, maka cukup dengan air, fa innahu tahurun. Sesungguhnya itu membersihkan. Jadi pemirsa sekalian, secara umum puasa itu memang sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Salah satu yang menjadi di sini adalah upayakan dengan hal-hal yang manis. Kita ikut sunnah Nabi dalam berbuka puasa, upayakan saling berbagi dengan kurma. Ini sudah terrealisasi di majelis-majelis taklim kita dan di masjid-masjid kita. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, satu yang wajib, pengikutnya ibadah-ibadah utama itu sunnah. Sampai dalam berbuka saja itu banyak amalan penting yang tidak boleh kita anggap remeh bagi yang dipanggil oleh Allah. Memang untuk meningkatkan keimanan. Kan ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Instrumennya di situ itu. Ukurannya di situ. Kalau kita ada kesiapan beramal di dalamnya yang utama-utama, disengaja, itu bukti keimanan kita sedang hidup. Sini nih ukurannya. Maka dalam berbuka saja, selain dianjurkan tadi kurma, juga dengan air hangat yang manis, dicontohkan oleh Nabi, termasuk di dalamnya adalah hayati itu. Penghayatannya dengan itu sangat dianjurkan. Baca doa. Baik doa menjelang buka puasa. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, amalan utama apa wahai Rasul yang bagus dan mudah saya amalkan di bulan Ramadan ini? Apalagi kalau saya menduga turun Lailatul Qadar. Apa jawaban Nabi? Ini sangat ringan. Tinggal siap saja. Boleh kita sama-sama buka dalam satu forum. Mungkin ada alumni, buka puasa bersama, ada organisasi, ada ormas. Tapi akan beda
kalau ada pengetahuan tentang ini. Nah, doa yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah lazimkan ini bacaan, langsung dihafal. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, nikmatnya ini Ramadan. Saya pikir-pikir sebelum masuk Ramadan akan lemas berpuasa. Ternyata ini sampai sekarang sudah sekian jam saya tidak makan. Biasanya 3 kali. Ini kok kuat. Maka kita akan ya Allah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Maha melonggarkan, memberi. Afun itu afiat. Kalau Indonesia bilang sehat walafiat, itu maksudnya. Afun sehat, prima. Tuhibbul afwa, karena memang engkau yang mencintai afiah itu. Fa'fu anna, afiahkan, sehatkan kami ya Allah. Ulang-ulang. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Habis ulangi lagi. Cerita teman ke kita, layani, tapi sambung lagi. Jangan semuanya cerita. Iya kalau ada temanya. Kita berkumpul, ada bobot, ada pengajian di situ. Itu bagus itu. Bicara agenda keumatan, masa depan generasi. Itu bagus. Tapi selingi dengan bacaan-bacaan ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, lebih khusus lagi, pada saat sudah mau buka mulut untuk berbuka. Ini tadi kan jelang. Bayangkan ajaran agama ini semua memuliakan kita. Waktunya sebenarnya singkat. Paling 7 menit. Pada saat mau berbuka saya bacakan doanya agar ini kan akan berulang mumpun di awal Ramadan. Hadisnya begini, doanya begini. Allahumma ya Allah, laka sumtu. Kalau saya hari ini merubah kebiasaan 11 bulan sebelumnya. 3 kali menikmati rezekimu, artinya makan. 3 kali sehari. Maka sekarang saya tinggalkan 2 kalinya. Hanya untuk engkau ya Allah. Kuatkan itu. Kuat puasa. Laka sumtu, hanya untukmu. Wabika amantu. Ini jalan berbuka ini. Pada saat kita tinggal minum itu. Wa ala rizqika aftartu ya Allah. Kalau saya sekarang kerjaannya bagus, mensejahterakan, membahagiakan ibu, bapak saya menjadi menanggung gantian, dulu dia besarkan saya. Kemurahan rezekimu ya Allah, karena saya pernah belajar kerjaan hari ini bagus. Itu maknanya kira-kira, bukan hanya makanannya yang dilihat. Wa ala rizqika aftartu. Kalau saya bekerja hari ini baik ya Allah, itu rezekimu. Akal sehat yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka wa alaika tawakkaltu, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Akibatnya dhahaba dhama, akan hilang rasa haus, wabtallatil aruq, akan basah kerongkongan. Basah kerongkongan pemirsa sekalian. Begitu halus turun. Makanya dianjurkan yang hangat. Halus turun. Itu betapa menyemangati kita. Bagi orang yang tidak menghayati ini sama saja dengan yang lain. Tapi wasabatal ajru insyaallah, akan ada pahala di sisimu. Ya wasi'al fadli, ya Allah yang maha luas kelebihannya, keutamaannya. Ighfir lana, ampuni dosa kami. Alhamdulillahilladzi hadani. Ya Allah, kami bisa melakukan ini karena semuanya petunjukmu ya Allah. Ini yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kesyukuran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam wawasan ringan bahwa selama Ramadan ada ibadah-ibadah sunnah yang kita amalkan di dalamnya, dan bagusnya kalau kita bisa ulang-ulangi. Baik sahurnya, akhir waktu, buka puasanya dipercepat dengan seluruh rangkaian di dalamnya. Yang terakhir pemirsa sekalian adalah bagaimana kita menjaga agar disehatkan oleh Allah. Qiyamul lail, itu amalan utama. Jangan ada yang lowo. Kita harus menyiapkan diri, kuatkan, mintakan kesehatan kepada Allah, kuat lutut, semangat untuk rutin menjalankan ibadah Ramadan itu. Kalau boleh motivasi diri sekali-sekali lah melihat betapa lamanya itu berdiri di Masjidil Haram.
Oh, jauh. Tapi motivasinya jelas. Mereka imamnya canggih, imamnya disengaja, soundnya bagus, jelas sekali. Saya pesan khusus di akhir ini, pengurus masjid, ayo muliakan diri kita, maknai amanah pengurus masjid itu dengan memperbaiki suasana masjid, menyambut Ramadan, agar mendukung amalan-amalan yang prioritas kita tadi itu. Sekian dan demikian, selamat kita sama-sama menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.